semangat, amin. Amin. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah mengalahkan maut untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sumber kekuatan kami. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak saudara sekalian. Semua karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
sangat luar biasa. Tuhan Yesus, lawat kami semua di sini. Kami percaya Bapak, anugerah-Mu lebih dari hidup buat setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk hambanya. Shalom, haleluya, puji syukur kepada Tuhan kita bisa beribadah kembali bersama, mendengarkan, belajar firman Tuhan bersama-sama dengan GBI Insample. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Bapa kita atas kehidupan kita. Sudah kita lewati 21 hari berpuasa bersama. Kita belajar bagaimana kita bisa menahan segala sesuatu yang datang karena keinginan kita, karena nafsu kita, baik itu makanan, baik itu cara kita berbicara, baik itu cara kita bersikap. Namun satu hal yang menurut saya paling penting dalam kita berpuasa adalah bagaimana kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga walaupun kita nanti sudah tidak lagi berpuasa, kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Bapa di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi sifat Bapa, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak dan apa yang baik di mata Bapa. Bukan baik di mata kita, tetapi Bapa yang telah menciptakan dan memberikan kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia ini. Walaupun tidak semua orang percaya, tapi saya percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan di dalam kehidupan kita. Hal yang terjadi di dalam kehidupan kita terjadi karena satu sebab dan akibat yang kita lakukan terhadap rencana Tuhan yang telah ditetapkannya bagi kita. Jika kita tetap setia untuk berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun kehidupan kita tidak seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, tetapi itu merupakan suatu versi yang terbaik bagi kita. Untuk itu saya mengucap syukur jika Bapak, Ibu, Saudara meluangkan waktunya pada sore malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mencoba mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita sama-sama dengarkan, sama-sama kita belajar bersama. Untuk itu mari kita dengan segenap hati kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan jika pada hari ini kami sudah boleh lewati hari terakhir, hari kita berpuasa selama 21 hari. Mengucap syukur jika selama 21 hari kita boleh melewati dengan keadaan yang baik, kesehatan yang boleh kita miliki. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan kehidupan kita. Lebih dari sekedar materi Tuhan, tetapi kami boleh menikmati kehidupan kita dengan damai sejahtera, dengan rasa tenang, dengan penyertaan bersama dengan Engkau ya Bapa. Bapa, kami percaya jika pada sore hari ini setiap daripada kami yang hadir di sini berusaha untuk mencari Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya hari ini, momen ini bukan suatu yang kebetulan, tetapi ada rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau belajar Bapa untuk tetap setia dalam setiap langkah kami. Kami tidak mau berjalan sesuai dengan keinginan daging kami sendiri Tuhan, tetapi kami mau berjalan bersama-Mu dan kami mau hidup Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu agar setiap kata yang terucap dari mulut ini bukan berasal dari pengertian atau pengetahuan manusia Bapa, tetapi biarlah apa yang disampaikan datang sungguh hanya daripada-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber kebenaran bagi kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang hidup ini Tuhan, hidup di dalam setiap hati kami yang mau sungguh-sungguh mendengar dan menguatkan kehidupan kami Tuhan, menuntun kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pada sore malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Seperti yang sudah disampaikan oleh gembala kita pada bulan Februari ini, bagaimana kita belajar untuk mengubah paradigma yang mungkin selama ini ada di benak kita, baik itu kita sebagai pelayan-pelayan gereja maupun sebagai jemaat-jemaat gereja, yaitu bagaimana kita bisa melayani tanpa menjadi beban bagi orang-orang yang kita layani. Ya. Pesan ini bukan hanya disampaikan untuk setiap pelayan-pelayan gereja, tetapi setiap daripada kita, karena kita sesungguhnya adalah menjalani suatu maksud untuk melayani Tuhan. Baik itu di gereja, baik itu di rumah tangga, baik itu di tempat kerja. Sebenarnya kita sedang melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Salah satu hal yang sangat penting dalam kita melayani sesama, terutama bagi orang-orang yang sudah mau untuk mendengarkan kita, untuk kita layani. Ada satu hal yang sering terjadi di dalam aspek pelayanan kita. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar untuk supaya kita tidak jatuh di dalam suatu hal yang menjadi kebiasaan bagi kita orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan, kita baca bersama firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat 7 sampai 19. Cukup panjang tapi saya tahu bahwa firman ini begitu penting. Mari kita baca bersama. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang yang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu mengandut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kamu makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus,
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian bagi kita, agar kita sungguh-sungguh dapat mengerti, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi pada sore malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu bagaimana kita dalam kehidupan kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu hal yang kita pelajari dari firman ini adalah ketika kita melayani, janganlah kita menghakimi, menyatakan, oh kamu ini pasti tidak akan diterima lagi bagi Tuhan. Karena kehidupan kamu yang sudah luar biasa, kamu sudah dikasih tahu berkali-kali dan kamu tetap bebal. Tidak ada lagi kasih yang dapat diberikan kepadamu. Perkataan-perkataan yang demikian mungkin tidak dalam bentuk perkataan, mungkin dalam bentuk sikap, sungguh bisa menjatuhkan orang-orang yang kita layani. Yang bahkan lebih parahnya lagi, kalau kita ternyata dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dengan mudah menyampaikan kebenaran bagi orang lain, tetapi begitu kebenaran itu diterapkan bagi kehidupan kita, kita secara mentah-mentah menolaknya. Ya, bagaimana kita hidup dengan mudah untuk berbohong, bagaimana kita hidup dengan mudah untuk menyembunyikan kebenaran hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan sementara, hanya untuk sekedar mendapatkan keuntungan pribadi. Jangan salah, hal-hal yang demikian sesungguhnya banyak terjadi justru di kalangan orang percaya sebenarnya, di kalangan gereja, di mana orang-orang justru memanfaatkan setiap hal yang ada di dalam kehidupan kegerejaan. Itu menjadi sesuatu hal yang dapat mendatangkan kenikmatan, membawa keuntungan bagi kehidupan seorang pelayan tersebut. Ya. Tapi satu hal yang kita belajar dalam firman ini, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Semua kita adalah manusia yang berdosa, memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Memang benar kita bisa mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita menyampaikan itu seolah-olah kita adalah orang yang paling benar, paling kudus. Sehingga orang ini tidak layak, tidak selevel dengan kita. Ketika sikap hati kita menyampaikan, ketika dengan kata-kata yang kita gunakan, kata-kata yang tidak toleransi, kata-kata yang begitu gampang diucapkan karena memang itu yang kebenarannya. Ya, itu yang nyata dari apa yang dilihat oleh kita sendiri. Itu bisa menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang tersebut. Sehingga ya, yang tadinya orang tersebut bergebu-gebu untuk mengenal Tuhan, akhirnya kehilangan kesemangat mereka karena apa yang kita lakukan kepada mereka. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film, ya, namanya The Good Place. Ya. Film ini bercerita bagaimana kehidupan afterlife beberapa orang. Ya. Diceritakan bahwa iblis, ya, karena sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang berdosa di dalam kehidupannya, sehingga sebenarnya dia masuk ke dalam
neraka. Ya. Di dalam film ini ceritanya iblis itu mengubah neraka itu tidak seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Karena ya naturalnya iblis kan berbohong gitu ya. Jadi dia mengubah ya. Tidak ada neraka itu tidak ada seperti dapur api yang menyala-nyala atau orang yang disiksa secara pikiran dan perasaan gitu ya. Tetapi iblis mengubah neraka menjadi seolah-olah tempat yang baik gitu. Di mana setiap orang diberikan rumah yang bagus ya, semuanya nyaman, makanannya baik ya. Secara apa yang terlihat oleh mata, yaitu secara fisik. Nah, ada 4 orang yang ditempatkan di tempat ini. Mereka dibuat untuk berpikir bahwa mereka ada di dalam surga, ya, bukan di neraka. Nah, namun singkat cerita, dari 4 orang tersebut, 2 orang diantaranya itu merasa bahwa mereka sebenarnya tidak layak untuk masuk ke surga gitu. Karena mereka sadar bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang egois ya, seperti mabuk-mabukan, merampok, mencuri gitu ya, menggunakan obat-obatan, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Ya. Dan yang menarik di sini 2 orang yang lain ya merasa bahwa mereka memang sudah seharusnya berada di surga karena perbuatan-perbuatan baik mereka. Yang satu seorang pragawati yang membantu penggalangan dana untuk kaum miskin. Ya. Yang satu lagi seorang profesor etik yang selalu berusaha untuk hidup secara etikal dan mengajarkan etik kepada murid-muridnya. Tetapi ternyata mereka tidak memiliki motif yang benar ketika melakukannya. Ya. Melainkan motif untuk keangkuhan hidup dan kesombongan diri sendiri. Ya. Sehingga orang-orang di sekitar mereka mengakui, oh orang ini sangat baik, oh orang ini memang luar biasa. Nah, bersama 4 orang ini ditempatkanlah oleh iblis sejumlah orang-orang suruhannya gitu ya. Pasukan-pasukan suruhannya untuk berpura-pura menjadi orang yang memiliki kehidupan yang baik ya. Dan tentu saja semuanya merupakan suatu kebohongan ya. Nah, semua ini dilakukan oleh si iblis dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan siksaan secara hati dan pikiran ya. Di mana 4 orang ini akhirnya menderita secara roh. Walaupun akhirnya pada akhir cerita mereka akhirnya tersadar bahwa sesungguhnya mereka ada di neraka dan bukan di surga. Karena penderitaan yang mereka alami tersebut. Walaupun film ini boleh saya katakan bukan film yang memiliki nilai kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya belajar beberapa hal tentang iman dan kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang-orang Kristen, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, termasuk saya. Ya. Saya bisa katakan bahwa sebaik apapun manusia, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita memiliki satu motif yang hanya kita sendiri tahu ketika kita melakukan semua hal di dalam kehidupan kita, termasuk perbuatan-perbuatan baik tersebut. Ya, di dalam Yesaya 64 ayat 4 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan dengan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan, ya, kita renungkan bersama.
Hal yang pertama bahwa tidak ada satupun manusia, tidak ada seorang pun yang karena kehidupan salehnya diselamatkan dari dosa. Hanya kita yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang dari surga ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk menyatakan dirinya Tuhan kepada kita, supaya kita bisa mengenal secara pribadi Tuhan yang akan kita sembah, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah membuat segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Dengan segala apa yang sudah Tuhan lakukan untuk menebus dosa kita. Dan kita ketika kita percaya kepada Kristus, menyatakan bahwa kita telah berdosa dan hanya mampu diselamatkan jika ada kasih karunia, akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena seperti yang dikatakan di dalam Roma tadi, sesungguhnya setiap daripada kita harus, tidak ada seorang pun, tidak ada satu, bahkan orang Kristen mungkin yang seorang pendeta yang begitu terkenal mungkin tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Semua akan dihadapkan pada penghakiman pada masa terakhir. Nah, ketika kita hendak dihakimi, kita sadar dan selalu sadar bahwa sesungguhnya kita layak untuk dihukum. Dengan segala kerendahan hati, sesungguhnya kita harus menerima penghukuman tersebut. Dan namun karena iman kita kepada Kristus yang telah menebus dosa kita, pada saat itulah Tuhan Yesus akan datang untuk membela, mengangkat kita, menyatakan bahwa hukumanmu sudah diampuni karena saya sudah mati untuk menebus segala dosa dan penghukuman kamu. Dan kalau kita percaya akan hal ini, satu hal yang harusnya kita mengerti bahwa hidup kita sesungguhnya bukan lagi milik kita sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh mengucap syukur, tidak take it for granted penebusan yang sudah diberikan, kita akan berkata bahwa hidup kami sebenarnya bukan hidup kami sendiri, tetapi hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Hidup yang sudah ditebus. Hidupku yang kuhidupi lagi bukan lagi untuk kehidupan bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Dan dengan pengertian inilah yang akan mampu menggerakkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah nyatakan. Tetapi jadi kita tidak lagi berbuat baik untuk membenarkan kesalahan kita. Tetapi kita melakukan perbuatan baik untuk mengingatkan kita sebenarnya bahwa kehidupan kita bukanlah milik kita lagi. Kalau istilahnya orang dunia, kita sebenarnya sudah hutang nyawa bagi Kristus. Dan ketika kita berhutang budi, sungguh-sungguh kita akan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada perlu orang-orang yang memonitor kita. Tidak ada perlu orang-orang yang melihat kita, menegur kita. Tetapi karena kerinduan kita sendiri, ya, kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ya, minggu yang lalu kita punya sesi Praise and Worship Night untuk anak-anak muda di tempat ini. Di situ saya mencoba menjelaskan kepada anak-anak bahwa hubungan kita, jadi kalau orang, mungkin untuk lebih mengerti lagi saya coba tarik kembali. Banyak daripada kita sebagai orang percaya itu seolah-olah dalam hidup ini kita merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang duduk diam setelah menciptakan segala sesuatu. Duduk diam, ya, menonton dan mengobservasi ciptaan-ciptaan yang sudah dia ciptakan. Ya. Dia melihat, oh Benayah, kamu gimana hidupnya? Saya mau lihat hidup kamu apakah hidup baik, sesuai dengan firman Tuhan, 10 perintah Tuhan kamu lakukan dengan setia. Bagaimana kamu hidup di dalam pekerjaan kamu, di dalam keluarga kamu, ya. Atau melihat bahwa oh, saya istilahnya hidup dengan segala kejahatan. Wah, ini anak ini nih, nanti saya tunggu-tunggu nih. Nanti pada masanya akan saya hukum. Ya, banyak daripada orang-orang percaya yang masih memiliki atau masih menjalani kehidupan Kristen seperti demikian. Ya, bukannya saya mau menyalahkan, tetapi memang banyak gereja yang mengajarkan bahwa kehidupan kudus itu diharuskan, seolah-olah ditekankan dari sekitar, dari lingkungan, dari keluarga, dari orang tua. Untuk seseorang itu hidup kudus, hidup benar, harus ikut ini, ikut itu, ikut. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang Kristen yang akhirnya hidup menjalani ritual-ritual keagamaan tanpa mereka mengerti siapa Tuhan. Paling banter yang terjadi adalah mereka hidup mengikuti firman Tuhan, ya, karena takut masuk neraka, karena takut nanti dihukum Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau katakan di sini, bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita bisa mengenal siapa Dia yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan bagian yang begitu penting yang hanya dimiliki oleh manusia, yaitu hidup sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Kita adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Bahkan bukan malaikat, bahkan bukan apa, ya, tetapi yang diciptakan, satu-satunya ciptaan yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan adalah kita. Kita diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana kita mau hidup. Ya. Hati cinta yang ada ditempatkan di dalam hati kita merupakan gambar dan rupa Tuhan. Nah, kita, satu-satunya hal yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita selama kita hidup adalah bagaimana kita bisa mengenal Dia. Siapa itu Bapa? Mengapa Dia menciptakan kita? Mengapa Dia sebagai Raja dalam segala raja, atas segala raja, mau turun ke dalam dunia, menjadi seorang hamba, disiksa, menderita, untuk menebus segala penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Hal itu dilakukannya bukan untuk binatang, bukan untuk anjing mungkin, bukan untuk kucing, bukan untuk ikan. Tetapi hal itu dilakukannya semata-mata untuk manusia. Kalau kita mengerti, satu hal yang kita bisa ambil dalam hal ini adalah salah satu karakter Tuhan
yaitu bagaimana Dia mengasihi kita, ciptaan yang begitu spesial. Jadi ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika kita mengerti mengapa Tuhan menciptakan kita, pengertian ini, hati yang dirubah ini akan menggerakkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tidak lagi menjadi satu paksaan ketika kita hidup kudus, ketika kita hidup berbeda dengan kehidupan dunia. Bukan selagi sesuatu yang menderita ketika kita berpuasa, belajar menahan segala sesuatu nafsu kita, dan kusuk di dalam pengenalan kita akan Dia. Karena kalau ketika kita hanya berpikir bahwa kita sudah ditebus, kita sudah menerima grace, tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengerti mengapa semua ini terjadi. Ya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang menganggap grace ini sebagai sesuatu yang cuma-cuma, murahan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan take it for granted, disia-siakan. Sehingga yang terjadi adalah mereka hidup tetap di dalam kegelapan mereka. Dan mereka tidak ada penyesalan di dalam kehidupan mereka ketika mereka hidup di dalam dosa-dosa mereka lagi. Karena satu hal yang hanya mereka mengerti bahwa hidup saya sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. That's enough. Hanya itu aja yang mereka mengerti. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mengenal karakter apa yang ada di dalam pribadi Tuhan. Kita memang tahu Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha mengetahui. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan adalah seseorang yang memiliki pribadi. Sama seperti kita kepada Bapa kita mengenal Bapa kita sukanya ini, Bapa kita tidak suka kalau kita melakukan ini. Mengenal apa yang ada di dalam benak Bapa kita. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita teringat akan Bapa kita. Oh, Bapa kita akan sedih kalau kita melakukan hal-hal yang demikian. Jadi janganlah kita gunakan kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita dan beranggapan bahwa kita ini lebih benar dibandingkan orang lain. Juga jangan berpikir bahwa karena uang persembahan kita bisa menyombongkan diri di hadapan orang lain. Jangan berpikir karena pelayanan kita di atas mimbar, melayani pemain musik, berbicara di depan mimbar, kita merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Namun sebaliknya, semua hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan, itu kita lakukan karena kerendahan hati kita. Karena kita sudah mengenal Tuhan dan sudah mengerti mengapa Tuhan mengasihi kita. Sehingga rasa cinta itu, rasa jatuh cinta itu memang muncul secara natural kepada Tuhan. Dan ketika kita memang sudah jatuh cinta, sayang kepada Bapa kita di surga, kita akan melakukannya dengan sukacita. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari firman ini adalah jika kita mampu mengerti bahwa tidak ada satupun daripada kita yang lebih baik dibandingkan yang lain, ya, dengan sadar bahwa kita adalah manusia yang jauh dari sempurna, walaupun kita sudah ditebus, janganlah kita saling menghakimi. Karena hanya di tangan Tuhanlah penghakiman tersebut. Setiap orang
akan bertekuk lutut di hadapannya, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Janganlah kita mengukur sesama kita dengan apa yang digunakan manusia atau dunia untuk mengukur. Termasuk hukum Taurat untuk menghakimi seseorang. Kamu salah, kamu berdosa. Karena ketika kita menghakimi seseorang, sesungguhnya kita cenderung untuk menghakimi orang tersebut dengan pertimbangan dan ukuran manusia. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hal ini di dalam Matius 7 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan meminta kita bahwa ketika seseorang bersalah kepada kita, membuat kita menderita, membuat kita sengsara, membuat kita sakit, kita tidak menghakimi orang tersebut. Justru kita melepaskan pengampunan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 38, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu, keuntunganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita sering mendengar akan hal ini, terutama ayat yang ke-38. Namun sayangnya banyak orang menggunakan ayat ini untuk dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya harta. Hal-hal yang sifatnya material, yang fisik. Namun saya katakan bahwa hal ini disampaikan Yesus. Pemberian yang dimaksudkan di sini adalah pemberian pengampunan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan salah kepada kita. Mana yang lebih sulit? Memberikan persembahan dari sebagian kekayaan kita, dan mengharapkan berkat materi datang berlimpah-limpah atas kehidupan kita, atau kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, dan kita berharap nanti Tuhan Bapa memberikan pengampunan atas kehidupan kita yang penuh dengan kesalahan. Karena ketika kita tidak mampu untuk melepaskan pengampunan, sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita akan menghakimi orang tersebut secara spirit, secara roh. Dan penghakiman tersebut dilakukan apa yang adil menurut pandangan kita, yaitu ukuran manusia. Dan seperti firman ini dikatakan, namun ketika kita melepaskan pengampunan, maka akan ada takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, tumpah ke dalam bakul keuntungan kita, yaitu apa? Yaitu damai sejahtera, kekuatan, kekuatan surgawi untuk terus hidup, di dalam keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Walaupun kita harus menderita saat itu, tetapi kita tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita untuk melanjutkan waktu-waktu hari kita.
Kalau kita tidak mampu melepaskan pengampunan tersebut, saya percaya yang terjadi adalah orang tersebut akan terus hidup di masa yang yang lampau, mengingat-ingat kesalahan orang tersebut, sehingga tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, bahkan mungkin tidak mampu untuk melakukan hal yang baik, yang bahkan lebih baik lagi yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan orang tersebut. Ya. Nah, karena itulah ketika ada seorang pada kita yang jatuh, hendaklah kita mengingatkan dengan cara mendatangkan damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada sore malam hari ini, yaitu dengan cara yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Yaitu dengan mengingatkan bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan Tuhan sudah menebus. Ayo kita bangkit bersama, kita jalan bersama. Jangan bikin tembok di antara sesama kita. Kamu salah, saya benar. Hal ini adalah membangun suatu tembok. Ya. Kalau kita memang sungguh-sungguh peduli, yang Tuhan inginkan adalah ayo kita bangun sama-sama, kita jalan. Kamu mau nggak bangun? Ya. Memang tidak mudah kalau orang yang melakukan hal tersebut tidak sadar akan kesalahannya. Ya, kita harus sabar, tunggu sampai waktunya Tuhan. Ya. Jangan pakai waktunya kita menghakimi sekarang. Wah, sudah kamu mah tidak akan ada kesempatan lagi deh. Ya, itu menurut kita. Ya. Tetapi kalau kita tetap setia, kita doakan, ya, percaya suatu saat Tuhan akan panggil dia. Ya, suatu saat, ya, ketika orang itu istilahnya datang kepada kita, kita bisa membawa bersama. Ketika dia sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang membuat dirinya menderita, justru kita bangkit bersama, kita bangun, kita ajak, ya, kita jalan bersama. Nah, hal yang terakhir yang menurut saya sangat penting bagi kita dalam renungan kita pada sore malam hari ini adalah khususnya bagi orang-orang percaya yang sudah melayani di rumah Tuhan, di dalam gereja, yaitu agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita katakan, ya. Bahkan dari cara kita makan, cara kita minum, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita kembali ke Indonesia, ya, ke Bali. Ya. Kita dari Melbourne terbang ke Bali dulu, dan adik kita, orang tua kita nyusul dari Bandung ke Bali. Ya, bayangannya memang ketika kita ada di Bali adalah makan-makan yang enak, ya. Satu hal yang terkenal dari Bali adalah babi guling, gitu ya, dan makanan-makanan yang berbau-bau babi. Nah, tetapi karena adik kita, ayah kita masih beragama Muslim, mereka tidak makan babi. Nah, kita sebagai orang yang percaya bahwa tidak makan babi itu nggak apa-apa. Ya, walaupun ini kesempatan gitu. Tapi yang kita lakukan, kita rela. Supaya apa? Kita bisa bersama-sama. Kita tidak jalan sendiri-sendiri. Tetapi kita mengedepankan hubungan kita sesama manusia, sesama adik, sesama orang tua, sebagai anak, sebagai kakak. Kita mengedepankan bahwa hal itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar makan babi. Jangan kita istilahnya meledek, ayo kita makan supaya ya babi segala macam, enak, nggak akan berdosa. Ya, kita menjadi batu sandungan dengan perkataan-perkataan kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita bagi orang-orang di luar yang belum mengenal Tuhan. Ya. Ya, saya sebenarnya sedih gitu ya.
Sedih karena justru di dalam lingkungan orang-orang percaya, terutama di gereja, ini hanya satu contoh, ya. Banyak hal justru yang membuat orang jatuh meninggalkan Tuhan adalah orang-orang percaya, orang-orang yang melayani, orang-orang yang memang seharusnya jadi panutan, yang seharusnya bisa saling membangun, mengingatkan, justru menjadi batu sandungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia dengan begitu mudah, ya, menyatakan kesalahan apa yang dia lihat di orang lain, tetapi tidak pernah sadar bahwa kehidupan dia sebenarnya sudah jauh dari apa yang Tuhan mau. Karena yang terjadi adalah banyak orang Kristen, memang terutama yang melayani juga, ya, menghidupi kehidupan kekristenannya dipenuhi dengan segala kesibukan ministry, pelayanan yang sekedar ritual, religious ritual, kehidupan rutin keagamaan, ya, ke gereja, latihan, ya. Namun ketika berhadapan langsung dengan orang yang membutuhkan kita, perhatian kita, kita menolak. Oh, saya nggak ada waktu, karena saya sibuk melayani, karena saya sibuk untuk latihan, karena saya harus terjadi juga sama kehidupan saya. Saya tidak bilang bahwa saya terlepas dari hal itu. Saya sadar bahwa saya sering menjadi batu sandungan. Tapi karena memang bukannya mencari alasan, karena segala sesuatu bagi yang terjadi di dalam lingkungan saat ini memang banyak yang berfokuskan kepada acara-acara kehidupan rutinitas keagamaan. Boro-boro mengenal Tuhan, ya. Kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan sudah membukakan jalan bagi kita untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita bernyanyi, I love you Lord, I love you Lord, ya. Tetapi kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, kalau kita tidak mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya. Kita memang bukan manusia yang sempurna. Ya, janganlah dengan sengaja gitu ya. Tapi walaupun kita bukan orang yang sempurna, janganlah kita dengan sengaja melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Menjadi batu sandungan. Kita berpikir bahwa nggak ada yang melihat, atau bahkan mungkin kita tidak sadar melakukannya karena udah menjadi darah daging kita. Wah, ini memang saya hidupnya seperti ini, omongnya saya memang seperti ini, gitu. Tapi kita harus mengerti bahwa seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Ibrani 12 ayat pertama, bahwa kita ini hidup, ya, karena kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita bersama-sama, jika kita mengaku dan percaya bahwa hukuman kekal yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah dilepaskan, kita telah dibebaskan, dan kita telah menerima keselamatan kekal. Bukan karena perbuatan saleh kita, bukan karena pelayanan kita,
bukan karena uang persembahan kita, tetapi karena kasih Tuhan atas kita. Dan kita mengenal Tuhan, mengapa Dia begitu mengasihi kita. Sehingga kita, sesama kita yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, kita bisa saling mengasihi. Kita tidak menghakimi satu dengan yang lain. Kita tidak menuding kamu salah, saya benar. Tapi marilah kita saling membangun, kita saling mengingatkan ya, dengan dalam menjaga iman kita. Terus bertekun dan menjadi contoh, bukan menjadi batu sandungan. Ya. Kita sama-sama melepaskan semua hal yang merintangi kita untuk menjadi saksi Kristus. Kita tidak lagi melepaskan, memakai beban-beban dunia yang membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Tapi justru kita menjadi contoh. Ya. Kita lakukan dahulu untuk menyatakan kebenaran, membawa damai sejahtera, dan membawa sukacita bagi kita semua. Terus beritakan kabar baik, nyatakan bahwa kita telah mendapatkan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hamba-Mu mengucap syukur atas kemurahan-Mu Tuhan, atas kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh sampaikan Tuhan pesan yang telah Engkau berikan di dalam hati ini. Dan biarlah setiap daripada kami yang mendengar firman-Mu pada sore malam hari ini boleh mendapatkan hikmat dan pengertian akan kebenaran bagaimana kami hidup. Biarlah firman-Mu Tuhan mengingatkan kita Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kekristenan kami ya Bapa. Biarlah kami terus diingatkan bahwa keselamatan yang telah diberikan itu diberikan